Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana membuat menu di PowerPoint, daftar menu yang menarik. Ini nanti bisa keluar dari sisi kiri, bisa juga dari atas, tergantung kita mau desainnya seperti apa. Nanti pada saat diklik menu itu baru muncul, ya. Jadi bukan muncul di halaman itu enggak. Dan menu itu bisa muncul di mana saja. Artinya di setiap slide kalau kita memang tertarik untuk membukanya, menu itu bisa kita panggil. Nah, saya akan ajarkan secara detail di video berikut ini. Nanti teman-teman kalau ingin melihat video-video terkait lainnya bisa lihat di deskripsi di bawah video ini ya. Kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga, silahkan teman-teman tulis saja di komentar. Barangkali ada hal-hal yang mau di-requestkan, silahkan juga ditulis di komentar, sehingga pada video yang akan datang saya bisa membuatkannya. Selamat menyaksikan. Oke, kita akan mulai membuat desain menu ya, daftar menu. Kita tidak pakai yang ini karena ini frame. Nanti di lain hari saja kita akan buat menu yang frame seperti ini. Nah, bedanya dengan menu yang akan kita buat, kalau yang frame ini dia langsung tampil di setiap halaman slide seperti ini ya. Dia langsung kelihatan. Kalau yang kita akan buat sekarang adalah dia tidak tampak di halaman slide, tetapi dia tersembunyi. Bisa sembunyi dari sisi kiri atau dia bisa juga dari atas. Baik, saya akan gunakan slide yang kemarin kita sudah belajar ketika membuat background ya. Jadi ini saya buang. Nah, saya gunakan master saja, ini master yang sudah saya punya. Jadi teman-teman untuk menggontang-ganti ini ya, ganti-ganti background, silakan lihat video sebelumnya atau lihat di deskripsi bagaimana cara mengganti background. Menu saya akan desain dengan tombol shift ya, jadi sini. Sebenarnya tanpa tombol pun bisa, jadi langsung pakai tulisan semacam ini bisa ya. Nah, sekarang saya bikin pakai tombol dulu ya. Saya ambil yang oval di sini dan saya tahan tombol shift ya. Kemudian ini saya tarik. Mungkin terlalu besar, kita kecilin dulu. Nah, ini kita buat seperti kapsul ya, seperti kapsul. Garis tepinya ini saya buang, jadi no outline. Ini ya, no outline. Terus kita pendekin sedikit ya, kita kecilin. Kita buat misalnya warnanya bukan biru, saya ganti mungkin hijau juga boleh ya, hijaunya yang agak terang begini atau begini supaya kelihatan lebih timbul. Shape efeknya kita atur, boleh pilihannya ada garis putih tepi begini boleh atau begini. Ini kan saya geser dulu biar tampak. Jadi ada banyak pilihan di sini, ada tepinya seperti ini atau yang ada cahaya di sudut. Ya, terserah. Baik, saya pilih yang ada putihnya seperti ini. Ukurannya kita perlu beberapa tombol di sini. Misalnya saya akan siapkan berapa ya? 6 misalnya ya. Saya siapkan 6 tombol. Nah, di sini kan di tengah-tengahnya akan kita beri tulisan. Tulisan ada SKKD, materi, indikator, dan seterusnya. Saya ambil tulisan yang panjang dulu sebagai patokan ya. Jadi cara memberi tulisan di dalam objek ini adalah klik kanan, kemudian edit text. Edit text, kemudian saya akan tulis misalnya indikator. Kita lihat ukuran hurufnya di sini 18. Bisa kita naikkan, bisa kita tebalkan seperti ini, atau mungkin ini dikecilin lagi ya. Oke, kecilin lagi. Oke, sip, manis. Nah, kemudian saya akan duplikasi ini menjadi misalnya 6 ya. Caranya adalah tahan tombol kontrol, kemudian kita drag seperti ini, tahan lagi, drag lagi, tahan lagi, drag lagi. Kita perlu 6 ya, 1, 2, 3, 4, tahan lagi, tombol lagi seperti ini.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah cukup ya. Nah, dari 6 tulisan ini kita beri masing-masing namanya, kita ganti di sini SK garis miring KD. Nanti disesuaikan keperluan teman-teman ya. Indikator, kemudian di sini adalah materi. Kemudian ada evaluasinya. Evaluasi ini untuk latihan-latihan soal. Terus di sini mungkin perlu referensi ya, referensi atau daftar pustaka. Dan yang terakhir mungkin perlu tampil eksis, eksis penyusun. Oke. Kita pepetkan dia agak ke atas begini, agak mepet ya, dengan bingkai dari papan tulisnya. Nah, gitu, agak mepet. Nanti jarak setiap tombol bisa kita luruskan secara cepat ya, nanti ada caranya ya. Kita pepetkan dulu dia semuanya. Wis, kebablas. Kita kecilin supaya kelihatan. Nah, ini agak sini misalnya ya. Nah, agak ke tepi dan seterusnya. Oke, sekarang kita blok saja semuanya. Nah, seperti ini. Dan supaya jarak masing-masing ini sama, kita masuk ke format. Di sini ada align, ambil yang distribute horizontal ya. Nah, jaraknya sama. Jadi kita sudah nggak perlu narik-narik satu-satu ya kan, sudah jaraknya sama. Baik, sekarang kita akan cek terakhir, nanti ini diluruskan benar ya, harus mepet dengan bingkai supaya sama. Saya ulangi, ini saya blok lagi. Nah, kita kan maunya menu ini tidak tampil di halaman, tapi dia ada di luar. Berarti kita harus keluarkan dia. Kira-kira sekian. Atau nanti kalau kurang atasnya, nanti disusun berikutnya. Sekarang kita akan beri perintah, dia akan masuk ke dalam ketika kita memerlukannya. Maka caranya adalah kasih animasi, pilih yang more motion pad. Ambil yang down, berarti turun dia. Nah, turunnya kejauhan kan di sini. Nah, supaya dia persis di garis ini, nggak usah ini dipendekin, nanti malah dia bisa menceng ya, nggak lurus. Oleh sebab itu caranya cukup dengan tombol di keyboard arah panah kita geser dia agak ke atas. Nah, seperti ini ya, agak ke atas. Nah, sudah cukup. Atau boleh juga objek yang di sini yang digeser, sama saja ya. Jadi misalnya ini kan terlalu pendek sini, kita blok. Saya kecilin dulu. Tadi kita kan posisinya seperti ini. Nah, seperti ini kan. Kita bentar ya, udah habis. Kita blok, kita geser saja sampai ujung panah merahnya ini nempel di sini. Nah, kita geser gini aja sampai ujung panah merahnya nempel di bingkai. Nah, sekarang kalau misalnya kita slideshow, kita coba saja ya, kita slideshow, paskah dia. Nah, persis ya kan, nanti ini bisa dirapikan lagi. Oke, selesai. Nah, sekarang kita akan buat satu perintah lagi. Dia akan naik ya, atau kita kasih tombol perintah dulu juga boleh. Saya punya tombol perintah bentuk animasi GIF ya, sebentar saya carinya. Nah, ini hasil cari-cari di internet ya, judulnya secret menu, enak berkedip ya, ada GIF dia. Saya bawa dia ke sini. Nah, nanti ini yang memberi perintah agar tombol ini turun. Caranya adalah kita taruh dia di atas, di sini juga. Mungkin kita kecilin dikit. Ya, kita kecilin dikit, sekian. Cara membuat posisinya tengah, ketika kita geser, maka di sini ada garis nanti. Persis di titik tengahnya ada garis dari atas ke bawah. Itu berarti dia pas tengah-tengah di angka 0 ini. Nah, ini muncul ya garisnya. Saya taruh dia secretnya di sini. Baik. Jadi menu ini akan muncul kalau kita klik secret menu. Ya, secret menu ini kita klik, dia akan muncul.
Maka perintahnya adalah kita tampilkan animation pane. Nah, jadi animasi dari tombol-tombol tadi kan ada di sini. Ini kita blok ya, kita blok. Kemudian kita ambil timing. Cara ngebloknya klik satu, kemudian tahan tombol shift, kemudian arah panah ke bawah. Gerakannya saya ambil yang slow, kemudian di sini kita perhalus dengan membuatnya menjadi 0 semua. Terus masuk di timing, kita ambil trigger. Trigger ini sebagai pemicu ya. Start at effect, dia akan bergerak turun kalau kita tekan tombol berupa gambar tadi, picture ya. Nah, kita coba sekarang di animasi. Jadi kalau saya klik ini, tombol ini bukan di area lain ya. Kalau area lain nggak bisa loh ya, malah nutup ke halaman lain. Ini kita klik, maka tombolnya akan turun seperti ini. Kalau dirasa itu terlalu lamban, kita bisa atur speednya. Sini slow menjadi medium. Kemudian munculnya tadi kita blok lagi. Dari sini kita buat dia start with preview, jadi bareng ya, bersamaan. Kita ulang, klik, maka dia akan muncul. Nah, sekarang kita tinggal membuat perintah bagaimana caranya dia bisa ke atas. Maka kita harus memberi tambahan tambahan perintah animasi. Kita blok dia. Kemudian ini, kecuali ini ya, yang ini jangan diikutkan. Ini kita, nah gini, kita kasih motion pad yang gerakannya ke atas, berarti up. Oke, nah ini kan mulainya dari sini ke sana ya, kan nggak mungkin kita kalau ke sana kan nggak nampak, kita maunya dari sini. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Cara mengaturnya adalah ujung panah hijau ini harus ada di sini, di ujung panah merah. Oleh sebab itu kita geser pakai arah panah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita geser sampai posisi titik itu ada di atasnya si merah. Nah, seperti ini. Selesai. Kemudian ini kita atur lagi seperti tadi, masuk ke timing dan efeknya kita nolkan. Kemudian kita buat dia slow. Terus triggernya kita nggak usah diatur di sini ya, diatur juga boleh sih, tapi saya lebih senang narik saja dia ke bawah sini. Nah, seperti ini. Kemudian sama nih yang sini pakai apa namanya, pakai mouse ya, 1 2 3 4 5 6 yang ini ya, 1 2 3 4 5 6 yang ini pakai mouse ya, seperti ini. Kita coba ya. Kita klik ini secret, dia turun ya. Kita klik lagi, dia akan naik. Kita klik lagi, dia akan turun ya. Kita klik lagi, dia akan sembunyi. Terus begitu. Jadi ini menjadi menarik dan tidak makan tempat karena dia bersembunyi di tempat yang dirahasiakan, secret menu. Nah, begitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau mencoba yang munculnya dari sisi kiri, ya buat saja menunya di sini, jejer-jejer di sebelah kiri. Nanti perintahnya adalah motion padnya pilih yang ke kanan dan yang ke kiri. Sama saja ya, prinsipnya sama. Nah, nanti berikutnya kita akan buat perintah hyperlink ya. Kita akan buat perintah hyperlink di video yang akan datang, sehingga ketika kita klik menu SKKD, maka kita akan terhubung ke halaman SKKD. Kita klik indikator, dia ke indikator, dan begitu seterusnya. Bagi yang baru menemukan channel ini, bantu untuk subscribe. Bagi yang sudah berlangganan, bantu like dan berikan komentar. Jika ada hal yang kurang paham, silahkan ditulis saja di kolom komentar. Sampai ketemu di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.